Baru seminggu menikah dengan pesepak bola Egy Maulana Fikri, sosok Adiba Kanza pun sudah sangat dirindukan oleh ibundanya. 23 tahun hidup bersama, tak terasa sudah saatnya Umi Pipik harus kembali menghadapi hidup barunya tanpa sosok anak sulungnya di rumah. Hari-hari yang biasanya dipenuhi oleh canda tawa bersama hingga sholat berjamaah, namun kini berbeda. Lantaran Adiba Kanza telah tinggal bersama sang suami tercintanya. Kabarnya baik, sudah sama suaminya gitu. Walaupun saya kan ada kebiasaan tuh kalau tiap subuh saya naik ke atas ke kamar anak saya satu-satu saya bangunin gitu ya, satu-satu dibuka pintunya. Pas buka pintu Adiba, ya Allah anaknya nggak ada, nangis gitu sih. Terus masuk ke kamarnya liatin gitu. Ya karena kebiasaan ngumpul kita sama-sama, terus sholat subuh sama-sama gitu. Jadi pas kebuka satu-satu Adiba doang yang nggak ada. Meski air mata mengalir begitu deras, namun itu bukanlah bentuk dari kesedihan, melainkan rasa haru Umi Pipik melihat Adiba yang kini hidup bahagia bersama pria soleh pilihan Tuhan. Adiba saat ini sedang berada di Solo menemani sang suami yang akan tanding sepak bola di sana. Belum ada kisah lain yang Adiba sampaikan ke ummahnya mengenai perjalanan cintanya bersama Egy. Sehingga di saat rindu itu kembali datang, Umi Pipik pun termenung sedih, namun Abisar hadir dengan segala tingkah lucunya. Iya dia makan orangnya tahu sendiri ya, iseng Abizar itu. Jadi kalau pas saya lagi kayak kemarin tuh saya lagi sendiri gitu. Emang sendiri lagi bener-bener sendiri, gak ada siapapun, cuma sama dia doang. Dia di kamar gitu. Terus saya duduk di ruang tamu, di ruang tengah gitu kan. Yang nomor 3 lagi ada acara di sekolahnya pentas seni, Bila lagi ke pondok gitu. Udah duduk aja, tiba-tiba dia turun dari tangga udah pakai kostum Spider-Man gitu dan ya udah jadi hilang sedihnya, ketawa lagi sama dia. Bahkan untuk urusan buah hati, tanpa Umi Pipik tidak mau memaksakan Adiba untuk cepat memiliki momongan. Semua biar diserahkan kepada Tuhan yang Maha Pemberi keputusan untuk anak sulungnya tersayang. Kalau untuk urusan buah hati kan Allah yang kasih ya, jadi ya gimana Allah kasihnya kapanpun itu ya kita siap-siap aja. Saya juga siap jadi jida ya. Nanti ceramah sambil bawa cucu kan seru ya. Pasca Adiba memutuskan untuk menikahi Egy di usianya yang masih 23 tahun, Umi Pipik yang pernah mengalami hal yang serupa pun banyak memberi nasihat termasuk larangan untuk keduanya. Adiba dan Egy tidak diperbolehkan tinggal serumah bersama dengannya. Tentu hal ini sempat membuat publik terkecoh lantaran Umi Pipik saat itu terkesan mengusir sang anak dari rumahnya sendiri. Pandangan Umi begitu pertama kali ngedengar Adiba mau nikah tuh gimana sih rasanya Om? Pasti orang tua seneng ya, karena kan berarti kan dia sudah siap. Secara mental kan pasti dia siap dong gitu. Apalagi kalau Adiba umur 23. Kalau 23 kan dulu saya juga nikah 23. Oh, pas jadi kayaknya ya? pas deh gitu. Oke, sama. Dan saya lihat ya kan kalau kita menikah itu kan kita ibadah yang sangat panjang ya. Nah, jadi kan berarti memang harus siap bukan hanya dari finansial saja, tetapi bagaimana mentalnya Adiba tuh siap nggak? Dan saya selalu kasih warning bahwa kita nggak cukup hanya kita punya uang terus kita sanggup menikah, tapi calon suaminya ini siap nggak dia membimbing si istri, ya, dan istrinya siap nggak untuk dibimbing. Bahkan nanti saat kalian sudah menikah pun kalian nggak boleh tinggal di rumah Umi, saya bilang gitu. Bukan bermaksud mengusir sang anak, Umi Pipik rupanya ingin Adiba dan Egy bisa hidup lebih mandiri. Terlebih lagi, istri dari almarhum Ustadz Jeffrey ini membuat larangan tersebut pun tak lain hanya untuk menghindari segala konflik yang berkaitan dengan mertua dan menantunya. Kalian harus mandiri, bukan berarti ngusir, bukan. Tetapi untuk menghindari konflik mertua dan menantu. Sepakat kan sih gitu. Jadi kayak misalkan Abizar, anak laki-laki. Kan biasa anak laki-laki itu cinta banget sama ibunya. Sayang banget. Nah, itu apalagi gitu. Jadi untuk menghindari konflik dengan mertua dan menantu, kecemburuan antara menantu dan mertua gitu ya. Nah, menghindari itu udah mendingan keluar. Ya, jadi kalau kangen bisa datang, itu lebih enak gitu kan. Tumbuh besar di keluarga yang Islami, Umi Pipik sebagai single parent pun terus 24 jam penuh mengawasi segala kegiatan anak-anaknya, termasuk persoalan mengenai cinta sehidup semati mereka. Dan inilah kriteria calon mantu yang dicari-cari Umi Pipik untuk bisa menjadi pasangan hidup anak-anaknya.
Pasti yang dicari kan kita sesuai dengan apa yang Rasulullah pernah ajarkan, bahwa kalau kita ada anak perempuan kita ada yang mendekati, ada yang melamar, maka yang pertama dilihat adalah agama dan akhlaknya. Agama dan akhlak itu number one. Itu yang paling utama itu deh. Karena kalau dia dengan Allah aja taat, dia dengan Allah aja takut, pasti dia akan memuliakan hamba Allah gitu. Urusan materi mah ya Allah, nikah kan pasti akan memperluas rezeki kan gitu. Jadi itu urusan belakangan. Yang terpenting bagaimana agama dan akhlak. Itu yang paling utama. Nomor satu ya Umi.